Oke cuy, kali ini gue mau mendaki Gunung Slamet. Dan ada hal yang berbeda di pendakian kali ini. Karena pendakian kali ini gue mendaki sendiri, atau bisa disebut solo hiking. Dan ini adalah pertama kalinya gue solo hiking. Dan mungkin ini bisa dikatakan agak nekat ya, karena solo hikingnya itu di gunung tertinggi di Jawa Tengah. Ya mau gimana lagi, karena gue belum pernah naik ke sini. Ini pertama kalinya. Nggak tahu nanti kayak apa, mau sampai puncak atau tidak. Yang penting menikmati aja lah. Jadi ikutin aja perjalanannya. Dan tadi gue start trekking dari base camp itu jam 11. Udah sekitar 10 menit lah trekking. Ini masih di daerah perkebunan warga. Ya memang bisa dikatakan trekkingnya terlalu siang atau udah telat, karena tadi ada beberapa hal. Jadi gue harus ngurusin tes kesehatan dulu ke puskesmas. Jadi tadi pagi gue ke puskesmas dan ternyata di puskesmasnya itu harus rapid test. Ya dan setelah dapat ya langsung balik ke base camp. Jaraknya lumayan jauh juga, jadi memakan waktu. Setelah trekking sekitar 20 menit, gue ini udah sampai di hutan pinus. Jadi tadi udah melewati perkebunan warga. Setelah itu ini di kawasan hutan pinus. Nggak tahu ya, di base camp tadi gue nggak dikasih petanya untuk sampai ke puncak. Tapi gue udah foto sih, karena ada di base camp tadi ada gambar. Gue harus foto karena penting juga peta itu. Jadi kita bisa mengestimasikan gimana kita harus ngecamp di mana, harus istirahat di mana, itu juga penting kan. Target gua sih nanti ngecamp di pos 6. Tapi karena trekkingnya terlalu siang, ya nggak tahu lah nanti sampai atau tidak. Yang penting ya intinya sebelum malam lah gua harus sudah mendirikan tenda. Sesampainya aja lah, semoga aja sih di pos 6. Karena tadi satu kelompok itu mereka juga targetnya ngecamp di pos 6. Ya biar ada temannya, nggak sendiri juga gitu loh. Karena kalau sendirian, kalau siang kayak gini sih nggak terlalu masalah. Tapi kalau malam ya hawanya udah mulai sintrum cuy kalau udah malam. Jadi di pendakian kali ini itu lumayan sepi, karena ini bukan weekend. Jadi gue trekking itu ini hari apa ya, hari Selasa, jadi nggak terlalu rame. Jadi tadi di base camp itu ada yang berangkat itu sekitar 4 orang, itu udah termasuk gua. Jadi gua sendiri, dan ada satu kelompok itu sekitar 3 orang. Mereka udah naik duluan tadi jam 10, karena gua belum siap apa-apa, baru sampai ketika setelah selesai minta surat kesehatan. Jadi gua harus packing, dan ya trekkingnya tadi jam 11 lah, karena harus mandi juga. Oke, mari kita lanjut trekking. Oke cuy, masih di kawasan hutan pinus. Jadi di sini ada shelter dan ada beberapa pakaian ganti, mungkin punya warga lokal sini yang mungkin punya hasil perkebunan di sini. Oke, setelah gue lihat petanya itu ada sesuatu yang kurang. Jadi estimasi waktunya itu tidak ada. Ya mungkin kalau menurut gue estimasi waktu itu agak penting. Karena apa? Karena ketika mendaki kan kita tidak tahu trekkingnya seperti apa, dan apalagi kalau nggak ada waktunya, ya kan. Kalau ada waktunya kan kita punya planning gitu, kita bisa punya planning. Kalau seandainya oh ini udah jam segini,
baru sampai di pos ini. Kira-kira pos ini estimasinya 60 menit. Jadi kita punya gambaran kalau kita mau mendirikan tenda, kalau kita mau ngecamp di mana itu lebih enak kalau ada estimasi waktunya. Tapi ini sayang sekali nggak ada. Ya, mungkin di pendakian kali ini gue akan lebih banyak ngomong. Kenapa? Ya karena gue mendaki sendiri, nggak ada temennya. Mau ngobrol juga ngobrol sama siapa. Yang satu-satunya alat yang bisa gue ajak ngobrol ya ini, kamera ini. Jadi ya kemungkinan di pendakian kali ini ya gue mau banyak ngobrol biar bisa relax gitu lah ya. Yuk lanjut. Belum sampai pos 1 nih, udah trekking sekitar 40 menit tapi belum tiba juga di pos 1. Yuk semangat yuk. Jadi tadi ada beberapa motor naik dan gue lihat orang-orangnya itu ternyata pengurus base camp pendakian, pengurus base camp Cemara Sakti. Nggak tahu mereka mau ngapain. Ya nggak sempet nanyain lah ya. Gimana mau nanyain, mereka aja naik motor langsung bablas. Mereka kurang peka cuy. Harusnya mereka ngajak gua boncengin dia, boncengin gua gitu loh. Kurang peka ya, padahal gue sendirian. Oke cuy, udah 1 jam trekking, masih di hutan pinus, belum tiba juga di pos 1. Pos 1, pos 1, di mana sih ya? Gue kira pos 1, ternyata bukan. Oke cuy, ternyata orang-orang tadi itu memang dia petugas base camp. Ternyata dapat tamu dari perhutani dan lagi apa ya, mau tadi bilang pemetaan jalur. Gak tahu maksudnya apa. Mungkin ada beberapa jalur yang harus direvisi atau mungkin ada jalur baru atau gimana. Ya nggak tahu lah. Tadi ketemu di pos 1 lagi. Dan di pos 1 itu udah mulai kelihatan pemandangan terbuka ya. Tapi ini masih di hutan. Tapi perbedaan dari sebelum pos 1 tadi, hutannya itu hutan pinus. Setelah melewati pos 1, ini ya hutan. Nggak udah nggak ada pohon pinus. Ya, tapi lumayan lebat sih hutan-hutannya. Ada nggak tahu ini hutan, ini pohon besar ini namanya apa, nggak tahu. Yang penting lanjut terus aja lah. Ini udah mulai ada suara-suara hewan. Mana apa itu? Nggak tahu bah. Biasalah suara di hutan ya kayak gini.
apa ya. Oke, hal yang paling penting ketika mendaki gunung selain mental adalah fisik. Endurance atau ketahanan tubuh itu sangat penting. Kalau kita tidak punya ketahanan tubuh yang baik, maka kita akan terus istirahat, jalan 100 meter istirahat. Jadi memang ketahanan tubuh itu dibutuhkan agar pendakian kita itu tidak terlalu lambat banget gitu loh. Paling tidak normal lah. Oke cuy, udah sampai di pos 2. Nggak terlalu lama sih dari pos 1 tadi. Ternyata cuman setengah jam sampai 45 menit lah. Kalau gue sih ini tadi 35 menit. Itu aja nak. Tadi gue sempet istirahat lama. Ya mungkin kalau normal bisa 30 menit. Udah pos 2 alhamdulillah. Nggak tahu nanti, ini udah jam 1. Jadi nanti target 2 di pos 3 atau pos 4 lah, istirahat sambil makan siang.